Menurut masyarakat Toda-Todang, kehadiran permainan malam baru diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19. Permainan malam baru secara intens telah dilakukan oleh masyarakat pendahulunya. Malam baru atau biasa disebut materoang yang berarti menyambar dengan menggunakan kaki. Dalam permainan malam baru, dilihat dari bahan dan alat yang digunakan adalah tongkol jagung. Yang sering mereka lakukan di atas itu adalah malam baru dengan makajiling. Malelo juga sering dilakukan, tapi itu sangat berbahaya buat anak-anak sekarang ya, anak-anak sekarang atau manusia-manusia sekarang. Saya mau ceritakan sedikit bahwa proses terjadinya malam baru itu ada peristiwa untuk menjaga sesuatu yang ada di dalam diri kita. Misalnya barang-barang kita itu mau dijaga, siapa yang akan mengambil saya punya barang. Jadi kalau kita mau lihat di tengahnya, di situ kan ada simbol barang di situ. Lalu kemudian ada satu orang yang menjaga bahwa barang selayaknya itu harus dijaga baik-baik. Jangan sampai ada yang mengambilnya dari di tangan orang lain gitu. Sehingga kemudian pada saat mereka jaga dalam bentuk permainannya itu ada beberapa orang yang terlibat untuk mengambil dia punya barang. Di situ ada memang kalah menang. Kalau barang yang ada di dalam itu sempat dihabisi oleh orang yang di luar, maka ketegasan seorang penjaga di sini tidak becus, itu maksudnya. Jadi ada filosofi di situ bahwa ketegasan seorang penjaga itu tidak becus dalam menjaga dia punya sesuatu. Sementara orang-orang yang di luar memang selalu menginginkan bahwa apa yang dimiliki oleh orang itu akan selalu berupaya untuk diambil. Ini kulit jagung, pada saat mereka panen, dia tidak langsung membuang begitu saja, tetapi dia dianggap bahwa dia bisa menjadi hiburan untuk kalangan masyarakat. Disitulah timbul sebuah pengajakan terhadap sesama bahwa mari kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan, berhubungan dengan kebahagiaan. Begitu kira-kira. Jadi tentang persoalan filosofisnya, ya itu saja, bahwa bagaimana ketegasan seorang penjaga kampung misalnya, atau penjaga apa saja, itu diambil dari filosofi itu, diambil dari cerita itu, bahwa sangat berpotensi kampung ini bisa diganggu oleh banyaknya orang lain di sekitar kita. Permainan ini sangat banyak dipengaruhi oleh tingkat sosial masyarakat setempat, di mana letak wilayah Toda-Todang yang memiliki geografis pegunungan, sebahagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani. Banyaknya hasil panen yang kadang terbuang begitu saja disebabkan karena dahulu sulitnya akses menuju kota untuk memasarkan hasil bumi mereka. Biasanya, sisa-sisa jagung selain dijadikan pakan hewan, sering pula dimanfaatkan oleh para remaja dengan menjadikan bahan properti dalam permainan tradisional. Sekarang permainan selanjutnya adalah kita akan menyaksikan bagaimana permainan tradisional, permainan rakyat yang dimiliki oleh Toda-Todang ini, Salea ini, yaitu malam baru. Nah, kita akan melihat bagaimana bahan yang akan mereka miliki. Ya. Coba. Ini adalah tongkol jagung, ya, tongkol jagung, dan menjadi properti mereka untuk melakukan permainan rakyat ini. Jadi caranya ada beberapa tongkol jagung ini di dalam, lalu kemudian nanti akan ada yang menjaga, kemudian ada yang berupaya untuk mengambil dia punya tongkol jagung ini sebagai haknya untuk mereka di luar garis ini, di garisnya.
Nah, ini garisnya. Jadi garisnya ini orang-orang yang akan mau mengambil ini itu tidak bisa melewati garis ini, ya, tidak bisa melewati garis ini karena mereka akan selalu berupaya mengambil haknya yang ada di dalam ini. Itu kantor jagung. Nanti ada satu orang yang akan menjaga nanti di saat dalam lingkaran ini ada satu orang yang akan menjaga itu. Lalu kemudian yang di luarnya bagaimana mereka bisa mengambil dia punya tongkol jagung. Mari kita saksikan ya. Kalau nggak sana dirinya. Papari kita di piala dulu Pak. Bahasa tuh Pak. Orang dalam. Jam sana tanggal jam. Oh, balapon. Kalau kita mau mengkaji ya filosofinya, ya terlebih dahulu mungkin kita harus secara objektif juga ya melihat bahwa permainan ini kan permainan yang sebetulnya sederhana sekali, dan dia menggunakan properti yang memang di tempat itu, di daerah itu banyak ditemukan karena memang daerahnya memang daerah pertanian. Mereka kan masyarakatnya banyak yang bertani jagung, sehingga dalam keseharian mereka orang tua mereka itu dalam menjalani prosesnya sebagai seorang petani jagung, anak-anaknya juga itu terlibat menggunakan tanda petik jagung, dalam hal ini tongkolnya itu sebagai media mereka untuk bermain. Nah, jadi permainan itu adalah menjadi cerminan dari simbol kebudayaan atau semacam cerminan dari kebudayaan yang terjadi dalam satu daerah, termasuk di todang-todang itu. Nah, yang bisa kita temukan di situ kan adalah tongkol jagung. Nah, masuk pada persoalan esensi dan substansi dari permainan itu sendiri. Di sana kan ada tuntutan untuk bertanggung jawab ya, termasuk yang satu orang yang dianggap sebagai tersangka ya dalam yang ditugasi dalam hal ini, atau yang dianggap memang yang gilirannya katakanlah begitu harus menjaga di situ, dia akan bertanggung jawab penuh tadi seperti yang di awal kita sampaikan. Nah, karena itulah ini kan proses melatih karakter seorang anak untuk memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap apapun yang semestinya ya dia miliki di kehidupan luarnya atau di kehidupan nyatanya di luar dari konteks bermain tadi. Permainan malam baru itu adalah sebuah media untuk mengantarkan dia masuk kepada kehidupan atau menjadi satu karakter yang sesungguhnya, yang dalam hal ini dia akan menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu mungkin salah satu filosofi yang bisa kita temukan. Di sisi lain, teman-temannya yang terlibat di luar lingkaran tadi, yang mereka juga dituntut untuk mengambil
tongkol jagung itu di dalam karang, dia harus berpikir dan bekerja bagaimana mengambil sebuah keputusan di waktu yang tepat. Karena kalau tidak, kalau salah mengambil keputusan atau dia melangkah meraih tongkol jagung itu tidak pada waktu yang tepat, maka dia akan menjadi orang yang dianggap bersalah ya, orang yang dianggap bersalah, kemudian dia harus dihukum, tanda petik dihukum, dia harus masuk di dalam karang itu, digantikan dengan orang yang sebelumnya ada di dalam. Nah, sehingga di situ ada mengajarkan ya, filosofinya itu di situ kita diajarkan untuk bagaimana dalam kehidupan kita yang sesungguhnya ini untuk tidak melakukan langkah-langkah yang gegabah. Nah, sekali lagi permainan ini hanya sebuah media untuk membentuk kepribadian anak-anak itu menjadi yaitu tadi, setidaknya dia akan menjadi pribadi yang memiliki cara berpikir yang tepat, pengambilan keputusan yang tepat, kemudian tidak gegabah, tidak ceroboh. Nah, disadari atau tidak, itu akan terjadi proses itu dalam diri anak-anak. Saya kira itu filosofi, terutama kalau kita masuk filosofi pendidikannya ya, saya kira akan sangat mudah menemukan hal-hal yang sangat positif dalam permainan itu, dalam kaitannya dengan membentuk kepribadian terutama. Karena kenapa kita menggunakan bahasa membentuk, karena memang yang melakukan atau yang melakoni permainan ini kan anak-anak. Anak-anak itu mereka berproses untuk membentuk sebetulnya karakternya. Beda kalau misalnya kita sudah orang tua kan, itu kalau karakter itu memang sudah tanda petik agak memang susah untuk dibentuk. Anak-anak itu seperti satu tumbuhan, itu dia masih sangat muda ya, masih cukup muda untuk dibentuk. Ya, yang membentuk mereka adalah lingkungannya, kemudian permainan-permainan yang ada di dalamnya, dan apa saja yang mereka lihat, mereka temukan, mereka dengarkan. Itulah hal-hal yang membuat mereka bisa dibentuk. Permainan malam baru ini lebih banyak dimainkan oleh kaum lelaki. Dahulu kala, permainan ini dimainkan pada saat setelah melakukan panen jagung di kebun. Biasanya, mereka meluangkan waktu dengan bersenda gurau dalam bentuk permainan. Dalam permainan malam baru ini, sistem yang digunakan tidak berkelompok. Permainan ini bersifat personal atau sendiri-sendiri. Dalam aturan permainannya tidak membatasi banyaknya pemain. Seseorang akan berperan sebagai Pak Jaga yang akan menjaga tongkol jagung di dalam lingkaran. Dan beberapa pemain lainnya akan berusaha mengambil tongkol jagung yang berada di dalam lingkaran tersebut. Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya sendiri yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, karena dalam kegiatan permainannya memberikan rasa senang, gembira, ceria pada anak yang memainkannya. Selain itu, permainannya dilakukan secara berkelompok sehingga menimbulkan rasa demokrasi antar teman main, dan alat permainan yang digunakan pun relatif sederhana.